Perkenalkan, nama saya Arpen Tambelunga, STM 18271 dari kelas B akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem operasi mobile. Saya akan masuk ke materinya. Oke. Yang pertama, pengertian dari OS mobile. Menurut Wikipedia, sistem operasi mobile atau sering disebut istilah mobile OS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada sebuah perangkat mobile. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software-software lain, sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja, sehingga suatu sistem operasi mobile akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat ponsel tersebut, seperti scheduling tasks, keyboard, WAP, email, text message, sinkronisasi dengan aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan fitur-fitur lainnya. Oke, selanjutnya fungsi dari OS mobile. Di sini selain berfungsi untuk mengontrol sumber daya hardware dan software ponsel seperti keikut layar, baterai, dan koneksi ke jaringan, OS juga mengontrol agar semua aplikasi bisa berjalan stabil dan konsisten. Sistem operasi harus dirancang fleksibel sehingga para software developer lebih mudah menciptakan aplikasi baru yang canggih. Banyak perusahaan ponsel yang membenamkan sistem operasi dalam produknya, baik pada PDA, smartphone maupun handphone. Perkembangan aplikasi atau game seluler yang sangat cepat. Perusahaan pembuat mobile operating system telah berlomba untuk memasarkan produk-produk mereka dengan menciptakan fungsi-fungsi dan teknologi yang kian hari kian memanjakan pengguna smartphone dari segi entertainment dan fungsionalitas pengguna seluler untuk memudahkan tugas sehari-hari. Di sini ada beberapa jenis sistem operasi mobil yang telah saya rangkum dalam materi ini. Yang pertama yaitu Android. Android OS pertama diluncurkan dengan nama Astro, dirilis pada 10 September 2008 oleh Google. Setelah beberapa versi upgrade berikutnya, Blender dan Cupcake yang dirilis juga dengan fitur-fitur yang menyempurnakan Google, kemudian mengadopsi tren penamaan versi Android dengan nama hidangan pencuci mulut sesuai update. Versi-versi lainnya yaitu donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream sandwich, dan lain-lainnya. Namun versi Android Q tidak lagi menggunakan nama hidangan pencuci mulut lagi. Hal ini dilakukan agar penamaan versi Android bersifat global. Yang kedua yaitu iOS. iOS ini pertama diperkenalkan pada 29 Juni 2007 saat iPhone pertama kali dikembangkan. Sejak saat itu, iOS mengalami banyak upgrade dan yang terbaru adalah iOS 14. Sekedar informasi, Apple masih belum mengizinkan pihak lain untuk mengembangkan sistem operasinya. Tidak seperti Android, Apple lebih berkonsentrasi pada performa dan ketampilan untuk pengguna. Inilah alasan mengapa tampilan dasar iOS hampir sama seperti pada tahun 2007. Secara keseluruhan, sangat user-friendly dan merupakan salah satu sistem operasi mobile terbaik di dunia dan juga bersaing kuat dari Android. Oke, yang ketiga itu BlackBerry OS. BlackBerry OS ini sendiri adalah milik dari RIM, yaitu Research in Motion, dan pertama kali dirilis pada tahun 1999. RIM telah mengembangkan sistem operasi ini untuk jajaran smartphone BlackBerry-nya. BlackBerry jauh berbeda dengan sistem operasi lain. Dari user interface serta desain smartphone juga berbeda. Namun,
OS yang satu ini sudah tidak update lagi. Kini Ring mengubah BlackBerry lebih ke arah IoT atau Internet of Things. Selanjutnya Windows Phone. Windows Phone merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft untuk smartphone sebagai pengganti penerus Windows Mobile dan Sun. Desain UI untuk Windows Phone menggunakan Metro UI, mirip dengan tampilan Windows untuk PC. Dan seperti Windows Mobile, sistem operasi mobile terbaru ini ditunjukkan untuk pasar pengguna smartphone. Pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2010 dengan Windows Phone 7. Tahun 2011, Microsoft bekerja sama dengan Nokia untuk mengembangkan Windows Phone menjadi OS utama untuk smartphone Nokia. Dan kini versi terbarunya yaitu Windows Phone 10. Selanjutnya itu Symbian. Di tahun 2008, Symbian OS secara resmi menjadi milik Nokia. Setelah sebelumnya Symbian Ltd. Artinya perusahaan lain harus mendapat izin dari Nokia sebelum menggunakan OS ini. Setelah OS ini banyak digunakan di ponsel, Nokia menjadi raksasa di pasar ponsel kelas atas. Symbian OS masih banyak digunakan di ponsel low-end maupun tingkat permintaannya terus menurun. Dengan mengupgrade Symbian OS Mobile di tahun 2012, Nokia telah membuatnya mampu menjalankan smartphone secara efisien. Symbian Belly Feature Pack adalah update terbaru yang saat ini digunakan di smartphone Nokia. Sebelum menggunakan Windows Phone secara keseluruhan, OS Symbian dirancang dengan sangat baik dan sangat user-friendly. Enam yaitu Bada OS. Sama seperti brand smartphone lainnya, Samsung juga memiliki OS yang dikenal dengan Bada OS. Sistem operasi mobile ini dirancang untuk smartphone mid-range dan high-end. Beda dari Bada OS adalah sistem operasi yang user-friendly. Namun sayangnya, Samsung tidak menggunakan Bada dalam skala besar karena alasan yang masih tidak diketahui. Selanjutnya, Maemo OS. Komunitas Nokia dan Maemo bergabung untuk menghasilkan sebuah OS untuk tablet yang menggunakan sistem Linux yang dikenal dengan Maemo OS. Sistem operasi mobile ini bersifat open source sehingga siapa saja yang di komunitas Nokia dapat mengembangkan beberapa produk Nokia dan menggunakan Maemo OS antara lain Nokia 770, Nokia N800, Nokia N810, dan Nokia N900. Yang ke-8 yaitu Migo OS. Migo merupakan sistem operasi mobile open source di mana penggunanya diperuntukkan untuk ponsel. Namun sistem operasi ini juga dapat digunakan pada alat-alat elektronik seperti laptop, tablet, hingga smart TV. Migo adalah hasil kerjasama antara Intel dan Nokia yang diluncurkan pada tahun 2010. Sistem operasi ini menggabungkan fitur-fitur modern dari Intel dan Maemo dari Nokia. Yang ke-9 yaitu OpenWebOS. OpenWebOS dikenal sebagai LG WebOS atau hanya WebOS yang dikembangkan oleh Palm Inch. Setelah beberapa tahun menjadi milik Hewlett Packard, kemudian kepemilikannya dipindahkan ke LG. WebOS sendiri diluncurkan pada tahun 2009 dan digunakan di sejumlah smartphone, tablet hingga smart TV. Beberapa perangkat yang sudah menggunakan WebOS ini antara lain Preseries, Pixie, dan Peer. Sejak tahun 2011, pengembangan OS ini tidak dilanjutkan lagi hingga saat ini. Yang ke-10 yaitu Palm OS atau Garnet OS. Ini dikembangkan oleh Palm Inch pada tahun 1996 untuk PDA atau Personal Digital Assistance. Palm OS ini dirancang untuk bekerja pada perangkat dengan touchscreen berbasis GUI. Beberapa
beberapa tahun kemudian di-upgrade dan mampu mendukung smartphone. Sayangnya perangkat dengan Palm OS ini tidak terlalu populer di pasaran dan sejak tahun 2009 pengembangannya pun dihentikan. Kekurangan dan kelebihan beberapa OS mobile. Waktu kita masuk di pembahasan ini, yang pertama dari iOS iPhone. Kelebihannya itu navigasinya mudah, terintegrasi penuh dengan OS Apple yang lain, dukungan multimedia yang sangat baik, user interface yang interaktif, tersedia App Store untuk memenuhi kebutuhan user, dan juga mendukung GPS. Tapi kekurangannya itu tidak support flash atau Safari Mobile, penempatan antenanya kurang baik, dan standar aplikasi pengembang sangat ketat. Kedua, Android. Kelebihannya itu Android OS ini bersifat open source, kemudian terdapat juga kemudahan dalam notifikasi, mendukung banyak hardware mobile, manajemen widget yang fleksibel, tersedia banyak aplikasi pendukung. Yang paling menarik adalah OS ini mendapat dukungan penuh dan UI yang interaktif telah mendukung HTML5, tersedia Android Market untuk memenuhi kebutuhan user dan juga mendukung GPS. Kekurangannya itu harus terus update untuk memperbaiki bug, dan juga banyak terpampang iklan dalam aplikasinya. Windows 7 Mobile. Kelebihannya dukungan penuh dari Microsoft, aplikasi Office yang lengkap, tersedia Android Market untuk memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan user tersedia fitur Find My Phone untuk mengetahui lokasi ponsel Anda berada, dan juga tersedia fitur lifestyle untuk memberikan informasi pada screen ponsel Anda. Kekurangan mudah terserang malware, keterbatasan multitasking, atau hanya dapat digunakan untuk operasi tertentu. Aplikasi bawaan dari sistem kurang memadai atau tidak ada filter Bluetooth, Windows Explorer, dan Silverlight, dan juga mendukung internet tethering. Selanjutnya, ring BlackBerry. Kelebihannya, fungsi BBM yang digunakan untuk chatting antara BlackBerry, custom stem untuk user level untuk mendesain tema BlackBerry sendiri, fungsi geotab pada BlackBerry dan GPS yang berisikan informasi, tampilan akses multimedia yang sangat nyaman untuk digunakan, kemudian fitur firewallnya sangat efektif dan membuat SMS atau MMS atau komponen tidak kita inginkan. Selanjutnya, sistem full backup atau relator yang dapat mempermudah user dalam membackup data dan kekurangannya itu belum mendukung conference call, juga tidak ada aplikasi natif untuk menerima dan menerima teks, serta spell check yang membantu pengecekan kesalahan ketikanya dapat berjalan jika selesai diketik semuanya. Selanjutnya, sinkronisasi antara email di BlackBerry dan server juga kurang maksimal.